memberikan kesehatan, kekuatan pada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk penyajian aksi nyata modul 1/4 diseminasi budaya positif yang sebentar lagi akan disampaikan oleh guru kita Bapak Budi SPD SD. Kemudian salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita harapkan sahabatnya di hari kemudian nanti, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong beliau yang memperoleh sahabatnya. Bapak dan saudara sekalian, sebelumnya yang kami hormati Ibu Suryani, Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Timur. Kemudian yang kami hormati Bapak Budi SPD SD selaku narasumber pada hari ini. Kemudian yang kami hormati peserta Bapak dan Ibu Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri 24 Timur. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan, mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita tentang budaya positif dalam pembelajaran dan ditilik dari berbagai aspek kehidupan dalam sistem pendidikan. Dan untuk itu, sebelum kita simak bersama-sama, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 kepada Ibu Suryani. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kasmuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasmuri selaku Waka Kurikulum SD Negeri 24 Pontianak Timur, Pak Budi selaku Waka Kesiswaan SD Negeri 24 Pontianak Timur, serta Bapak Ibu hebat SD Negeri 24 Pontianak Timur yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita di masa yang akan datang. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita simak acara ini bersama-sama dan kita beri aplaus kepada Pak Budi SPD SD yang akan menyampaikan materi. Kepada Pak Budi kami persilakan. Ya Bu, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru SD 24 Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita dan saya diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang ini dalam rangka tugas saya di aksi nyata tentang budaya positif. Terima kasih kawan-kawan untuk bersedia hadir memenuhi undangan saya hari ini. Insya Allah lebih dari 1 jam ke depan kita akan sama-sama bertukar pikiran, sharing tentang budaya positif. Nanti setelah ini saya harapkan kita semua akan akrab dengan istilah budaya positif, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, restitusi, dan posisi kontrol seorang guru. Ayo Bapak Ibu, saya mulai dengan berdiri aja ya. Kita mulai dengan basmalah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Baik, baik, baik. Saya ulang lagi. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Sampai lupa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Masih bersemangat? Ya, tepuk semangat. 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 Oke. Semangat berarti sampai siang insya Allah ya. Udah dicas semua kan? Udah sarapan ya? Udah sarapan semua. Baik Bapak Ibu, sesuai judulnya, diseminasi budaya positif. Penasaran nggak tuh dengan
istilah budaya positif. Mungkin saya perlu menggali dulu ya Bapak Ibu dari Bapak Ibu atau rekan-rekan tentang sejauh mana sih pengetahuannya tentang budaya positif dan apa harapannya untuk pertemuan hari ini. Saya boleh dari Bu Indah apa Bu Indah ya? Kalau mungkin belum memahami ada Bapak yang jelas harapannya aja hari ini apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif, kalau yang baru saya ketahui ya Pak Budi ya, budaya positif itu namanya aja positif, berarti menggunakan kata selain tidak. Tidak itu kan udah kesannya negatif ya. Ya jadi sepengetahuan saya baru hanya sampai situ aja, mengurangi penggunaan kata-kata negatif. Itu aja. Kalau harapannya ya mudah-mudahan dengan mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan Pak Budi, saya akan lebih memahami lagi dan bisa menerapkannya untuk diri saya pribadi, khususnya nanti penerapan di dalam kelas juga lebih umumnya. Mungkin hanya itu Pak Budi. Terima kasih Bu Iin. Satu lagi lah ya, mewakili. Mungkin Ira jangan tertolong ya. Harapannya boleh, Ira silakan. Harapan akan budaya positif Pak. Oh ya, harapan saya semoga nanti setelah melaksanakan pertemuan hari ini kita semua dapat menerapkan budaya-budaya positif yang nanti akan dijelaskan ke Pak Budi, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkan ke anak-anak sehingga menjadi budaya yang benar-benar melekat dan menjadi ciri khas dari sekolah kita. Terima kasih. Cukup 2 orang aja ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Harapan saya juga, saya pribadi, bukan saja hari ini saya dapat memenuhi tuntutan dari modul saya, tapi saya berharap memang budaya positif ini bisa terwujud di SD 24 Kota Timur. Bapak Ibu yakin nggak kira-kira bisa terwujud? Oke, saya yakin setelah saya tampilkan beberapa slide berikut ini, insya Allah pemahaman kita akan budaya positif akan semakin tebal ya Bapak Ibu ya, akan semakin meningkat. Diawali dengan salam dan bahagia. Ini dikutip dari kata-kata Bapak yang ada gambar di depan. Siapa dia? Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau dalam sebuah pernyataannya mengatakan adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kata kuncinya di sini salam dan bahagia, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Dan jelas Bapak Ibu ya, saya hari ini harus mengimbaskan, menularkan, mendiseminasikan, maka saya tambahkan di sini pengimbasan modul 1-4 budaya positif. Nah, ada pertanyaan, apa makna budaya positif? Apa contoh yang telah kita terapkan? Karena mungkin kita harus mengartikan dulu ya Bapak Ibu ya, budaya positif. Positif lawannya apa? Negatif. Kalau budaya itu artinya kebiasaan, segala apa yang kita hasilkan, yang terwujud, yang nampak bisa dilihat di SD 24 ini, itulah namanya budaya. Kalau yang nampak itu adalah hal-hal yang indah-indah, hal yang bagus-bagus, maka itulah kita namakan budaya positif. Betul enggak ya? Budaya positif di sekolah, saya pindah aja ya, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, berpusat pada peserta didik sesuai dengan paradigma pendidikan yang sekarang, kurikulum merdeka, berpusat pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung
jawab. Bapak Ibu, kira-kira dari anak-anak kita sudah tergambar belum ini? Kritisnya, rasa hormatnya, tanggung jawabnya pasti ada ya. Sebagian besar dari mereka, yakin saya, anak kita adalah orang-orang yang kreatif, yang kritis, penuh hormat dengan gurunya dan bertanggung jawab. Tambah lagi sayang dengan gurunya pasti ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma. Paradigma itu kayak apa ya? Kayak cara pandang atau pemikiran barangkali ya Bapak Ibu. Sekarang pendidikan paradigma baru. Intinya bahwa harus berpusat pada peserta didik. Oke, kita cek. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Poin pertama, bukan tabula rasa. Sudah pernah belum mendengar atau mendalami istilah tabula rasa? Bisa dibuka mungkin di internet. Kalau saya tidak salah ini, tabula rasa itu ibaratnya anak itu lahir, hadir di bumi ini bagaikan kertas putih gitu ya, itu lah pada salah ya. Yang bisa kita coret semau kita. Dicoret bagus-bagus, jadilah bagus. Dicoret jelek-jelek, jadilah jelek. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak. Ternyata anak-anak itu waktu lahir sudah membawa bakat, bawa potensi, sudah bawa anugerah, membawa kodrat baik, kodrat buruk. Jadi jangan heran kalau seseorang suatu ketika dia memunculkan sifat baiknya, suatu ketika dia memunculkan sifat buruknya. Ternyata itu memang sudah dibawa, tinggal itu dia samar-samar. Kita sebagai pendidik ini menebalkan yang mana, mau menebalkan yang positif, mau menebalkan yang negatif. Jadi menurut Ki Hajar, dia tidak setuju dengan tabula rasa, bukan tabula rasa. Itu yang kedua. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jelas ya, nampak ya di kelas anak kita beda bakatnya, beda. Kalau belajar mungkin ada yang berminat dengan pelajaran ini dan pelajaran itu ya, itu nampak di poin kedua. Kemudian budi pekerti. Jelas ya, budi pekerti ya. Di depan ini budi pekertinya di dalam, di belakang. Tugas guru menuntun, tidak bisa mengubah. Guru tidak bisa mengubahnya, karena barang itu sudah ada dalam dia anak. Samar-samar si karakter positif atau kodrat yang positif maupun kodrat yang negatif. Kita tidak bisa mengubahnya, hanya bisa menuntun, mengarahkan agar mereka tumbuh dengan selamat dan bahagia, salam dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Maksudnya gimana ya? Sehebat apa petaninya, kalau bibitnya jagungnya tidak bagus, tapi masih bisa itu. Lahannya, di sini yang penting lahannya, penanganannya, bibitnya, walaupun awalnya mungkin tidak bagus karena ditangani oleh tangan dingin seorang guru, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan sebenarnya. Dan guru ingat, tidak bisa memaksakan kan? Jagung jadi padi bisa nggak? Itulah kembali lagi ke yang poin keempat. Kita hanya bisa menuntun, tidak bisa maksa anak berubah menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi itulah, di kelas saya sendiri mengalami, ibu bapak juga pasti mengalami. Kadang-kadang kita latah, masih memaksakan kemauan kita kepada anak-anak. Anak harus tertib, anak harus bisa ini, bisa itu. Ternyata kita lupa bahwa mereka lahir punya bakat masing-masing, punya karakter masing-masing. Disitulah nanti mungkin mudah-mudahan dengan sampai nanti akhirnya ini bisa kita lebih pahami ya. Kodrat alam, kodrat zaman. Bapak Ibu, alam juga berpengaruh ternyata terhadap pendidikan. Pontianak pasti beda dengan Kuburaya, walaupun ada kemiripan di beberapa hal tertentu, ada perbedaan. Contoh lah, orang tua ternyata yang tinggal di Ambawang rela bela-bela ngantar jauh-jauh untuk sekolah di SD 4. Di sana padahal ada SD 4 juga, Pak Masigi, atau yang di dalam Jalan Matarwaya itu ya, yang ada SMP 3 dan SMA 1. Tapi kebanyakan mereka tetap berusaha untuk masuk di 4. Itu mungkin kodrat alam. Kodrat zaman, jelas ya, kodrat zaman Bapak Ibu. Zaman kita sekolah dulu, zaman saya, zaman
ibu-ibu yang masih muda-muda, zaman anak sekarang beda. Sekarang zaman teknologi ya. Anak-anak kita terampil main HP, terampil IT, apalagi tentang game. Nah itulah maksud dengan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengikuti. Yang terakhir Bapak Ibu, student center, berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu ya, ini filosofi menurut Yadar Dewantara. Perubahan paradigmanya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, kira-kira sekolah kita sekarang sudah, anak kita ini sudah merasa aman dan nyaman dari sekolah ini nih? Mereka sih maunya begitu gitu. Mau main bola di depan pulang sekolah dibolehkan, kan begitu ya. Tapi ternyata ya memang itulah kendalanya. Apakah karena kondisi sekolah kita ini muridnya banyak tapi luas sekolah itu tidak seimbang, jadi pengaruhnya. Tapi Bapak Ibu, saya berharap kita semua tetap optimis. Kita selalu berefleksi dari apa yang kita lakukan untuk perbaikan di kesempatan berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya pun di kelas sudah memulai Bapak Ibu ya, sudah berupaya memulai yang namanya budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu dengan saya nanti sama-sama kita saling berangkulan, bergandeng tangan, kerjasama, tukar pikiran untuk sama-sama mewujudkan budaya positif di SD 24. Dan yakin Bapak Ibu, kita pasti bisa ya. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ini yang kita lakukan kan. Makanya kalau guru tidak ada, anak-anak masih ribut. Kemarin ada kejadian, Bu Iin cerita sama saya, tidak ada guru di kelas, ketua kelas saja bisa dicuekin oleh teman-temannya. Berarti di sini pengaruh guru sangat masih besar ya. Jadi kesadaran anak, keyakinan kelas, budaya positif memang harus perlu kita tingkatkan Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Biasa orang kalau merasa salah, dia akan pada suatu sisi dia merasa putus asa, merasa jadi orang gagal. Nah mudah-mudahan dengan restitusi kita bisa membuat anak mampu memperbaiki kesalahannya. Banyak contoh di kelas Bapak Ibu ya yang kita bisa nanti jadikan lakukan restitusi Bapak Ibu ya. Nanti di akhir dari materi ini akan saya sampaikan. Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang diharapkan nanti adalah teori kontrol. Coba yang pertama ya, kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal orang lain pasti punya keinginan yang bisa jadi berbeda dengan kita. Bapak Ibu nampak tak ya? Lebih dari saya salah ada apa ya? Sini nampak tak? Oke, ya. Atur ya Bu Ida ya, presiden ya. Oh iya, coba cari dulu ya. Di bawah ya. Mampu. Oh ini. Maaf ya terkendala sih. Terus. Ini. Oke, saya Oke, Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
nanti insya Allah ini ada kaitan sama dengan keyakinan kelas ya, keyakinan sekolah kalau memang sudah sampai skopnya sekolah ya Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, biasalah kita ya. Kalau kita bujuk baik-baik nggak bisa, tepuk meja. Itu sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah, padahal yang diharapkan adalah sama-sama menang. Apa itu disiplin? Kita mungkin memahaminya bisa, disuruh menjelaskan atau mendefinisikan mungkin agak berat ya Bapak Ibu ya. Tahunya disiplin adalah taat peraturan, tepat waktu, itu ya disiplin Bapak Ibu ya. Insya Allah mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Kita cek, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Disiplin biasa dihubungkan dengan hukuman. Biasa menghukum Bapak Ibu? Sering menghukum? Sering ya? Iya, hukuman. Pelanggarannya apa, hukumannya apa? Datang terlambat, suruh nyiram WC, atau datang terlambat berdiri di luar kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek menurut Ki Hajar bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk mencapai kemerdekaan merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri, motivasinya internal. Internal apa lawan katanya Bapak Ibu? Eksternal. Kalau dari luar, dorongan dari orang karena takut dengan guru, berarti itu motivasi apa namanya? Motivasi eksternal dari luar. Yang diharapkan motivasinya internal atau kesadaran dari diri sendiri. Maka kita perlu memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita. Mungkin ini dituntun saja, jangan dipaksa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada 3 motivasi termasuk kita lah nih di sekolah, pasti masuk dalam 3 kategori ini. 1, Bapak Ibu datang pagi-pagi ke sekolah, motivasinya 1, 2, 3. Kalau terlambat nanti diomeli, takut diomeli kepala sekolah kan? Itu berarti posisi mana? Posisi yang 1, motivasi eksternal dari luar, karena tidak nyaman dengan kepala sekolah, tidak nyaman dengan kawan mungkin juga, atau takut dihukum kepala sekolah. Hukumannya berupa diberi malu depan kawan-kawan, dimarahi depan kawan, umpamanya contoh, saya tidak tahu ya. Yang kedua, atau minta dipuji. Aduh, tidak adalah ya. Kita semua berbuat pasti lillahi ta'ala ya, bukan lui ta'ala Bapak Ibu ya. Lillahi ta'ala. Yakin saya, semua kita di sini ada pada posisi ketiga. Bapak Ibu mau memperdalam kemampuan dalam hal pendidikan, kompetensinya ditingkatkan, ikut PNN, pasti motivasinya ada pada nomor 3, menghargai diri sendiri, bahwa dalam diri kita ini banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali potensi dan kelebihan yang harus kita sendiri menghargainya ya Bapak Ibu ya. Saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Saya jadi orang yang bisa diteladani oleh anak-anak, bisa menghargai diri saya, membuat saya merasa bahagia, bukan karena takut diomeli kepala sekolah. Di Bapak Ibu agak-agak kabur ya di belakang ya, kasihan ya, tidak apa-apa lah ya, seadanya. Mudah-mudahan rekamannya cantik ini. Bapak Ibu, di awal dengan peraturan kelas, lalu ada namanya keyakinan kelas, melahirkan lingkungan yang positif, yang pada akhirnya terwujudlah budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kalau peraturan motivasinya dari siapa? Dari luar, eksternal kan? Tapi kalau keyakinan
hal yang diyakininya, dia ingin menghargai dirinya, bahwa dia adalah orang yang hebat, dia orang yang harus mampu mengembangkan potensinya, maka itulah yang nantinya akan menciptakan budaya positif. Contoh tuh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila naik motor? Ternyata di situ bukan karena takut kena tilang polisi, tapi kita merasakan dengan pakai helm ada satu rasa aman yang tidak ada pada orang yang tidak pakai helm, kan gitu ya. Di situ perbedaannya. Jadi bukan takut ditilang, tapi karena memang punya kesadaran helm itu diperintahkan untuk memakainya, berarti ada manfaat di balik itu, Bapak Ibu ya, ada kelebihannya. Untuk reformasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Saya udah buat Bapak Ibu kegiatan kelas ini, cuma belum sempat saya tempelkan di dinding. Mungkin ditempel nanti anak-anak bisa lebih sadar ya. Saya minta mereka untuk merespon siapa yang tidak setuju kalau ini kalimatnya ternyata semua setuju. Mudah-mudahan setujunya bukan karena takut dengan saya, tapi karena memang mereka punya kesadaran, punya motivasi intrinsik. Bapak Ibu lihat di depan, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan ya, atau prinsip-prinsip universal, berarti berlaku seluruh umat manusia, universal, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dirinya sendiri. Seseorang lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sebuah peraturan. Sampai sini masih paham Bapak Ibu? Bisa terkonsentrasi enggak? Bisa terkonsentrasi? Bisa, oke, saya pimpin ya. Tepuk konsentrasi. Kalau saya ulangi saja lah. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk sukses bisa? Bu Septi pasti bisa tepuk sukses. Yang lain? Atas saya sama saya, ibu saya aja ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Mau sukses? Pastinya ya. Masa mau gagal? Ya. Merefleksi dari kekurangan apa yang sudah kita jalani, lalu kita berusaha untuk memperbaiki apa yang salah-salah itu. Insya Allah itulah kunci sukses. Dengan cinta, dengan doa, dengan harapan atau cinta, lahirlah sebuah karya. Di tanganku ada karya. Di tangan Bapak Ibu ini guru-guru hebat. Saya kadang-kadang suatu saat merasa kecil dapat Bapak Ibu nih. Lihat kawan ngajar, begitu terampil menjelaskan atau membimbing anak untuk memahami sebuah konsep, kadang-kadang ada rasa dengki juga. Oh, hebat si A ini mengajar, hebat si B ini ya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi ya untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Mengapa abstrak ya? Abstrak itu apa? Apa lawan kata abstrak? Konkret ya atau nyata ya. Karena dia lahir dari diri anak-anak, masa bisa kita gali dari diri anak-anak ya. Ide mereka kita tampung. Kalau kan mereka mungkin dari segi bahasanya mungkin agak-agak belum sempurna. Nah nanti apalagi kelas 1 ya, kelas 1, 2, 3, kitalah yang menyempurnakannya. Lalu kita lemparkan lagi ke mereka. Kalau gini setuju enggak? Kalau ada setuju tanya alasannya. Kadang anak kan mungkin salah paham. Dia angkat tangan, ngapa tidak setuju? Dia geleng-geleng, ternyata dia salah pemahaman. Ada juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang gampang-gampang susah nih kita membuat keyakinan kelas.
belum ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal dalam bentuk yang positif. Kata kita tadi ya di awal, kata tidak dihilangkan. Bisa kan ya, kata tidak dihilangkan? Bisa ya kan? Bisa tak kamu tidak terlambat ke sekolah? Nah mungkin kalau diganti dengan kata positif yang positifnya, sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Nah itu ada tidaknya di situ. Hanya main kata-kata saja Bapak Ibu ya. Nah ini pujangga di sini. Yang ketiga, yang keempat tidak perlu banyak. Saya bikin 5 kemarin Bapak Ibu, sehingga mudah diingat, mudah dipahami. Nah yang kelima ya maaf, semua anak kita, murid kita berkontribusi, memberi sumbangan dalam pemikiran. Mungkin kita terlewatkan, kawan yang terlewatkan. Nah ada ide-ide cemerlang dari orang tertentu yang bisa kita tampung, kita tawarkan pada semua teman-temannya, disetujui, maka itulah jadi menjadi keyakinan kelas. Kemudian bisa ditinjau, ada yang nggak perlu atau ada yang perlu ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Peraturan, kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas di kelas, cukup tanggung jawab. Di mana dia ngambil, di situ dia kembalikan. Kalau ada pelanggaran, maka yang bergerak namanya nanti restitusi. Pasti ada Bapak Ibu ya, anak kita mungkin berbuat di kelas maupun di luar kelas, masih di luar sekolah ini, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pasti ada. Disitulah nanti ada yang namanya restitusi. Kemudian yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati atau menghargai orang lain. Jadi ini yang kita buat Bapak Ibu semuanya ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kalau yang keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Nah yang itu berikutnya mungkin tidak perlu saya sampaikan ya. Bergantian atau menunggu giliran. Kalau yang keyakinan kelasnya, kesabaran. Kemudian jangan berlari di koridor sekolah. Tidak perlu ditulis seperti itu. Cukup keselamatan, keamanan, hati-hati. Ya Bapak Ibu ya. Ini saya dapatkan Bapak Ibu, ini sekolah lain yang membuatnya, guru lain ya. Bapak Ibu pernah enggak berpikir atau membayangkan atau merenung, kok ada istilah dihukum oleh penghargaan? Penghargaan ya penghargaan ya Bapak Ibu ya. Hukuman ya hukuman. Tapi kok ada istilah dihukum oleh penghargaan? Kira-kira pernah dengar kan? Pernah dengar? Belum? Atau saya dulu di KKG, di IHT pernah nyampaikan, tidak apa-apa lah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu di kelas pernah tidak memuji seorang anak habis-habisan? Pernah. Terus pernahkah memuji atau menghargai seseorang, orang-orang itu saja? Yang lain tidak pernah dipuji sama sekali, atau malahan yang lain direndahkan, bahasa dibully mungkin itu ya, malahan. Pernah tidak Bapak Ibu muji seseorang hari ini, besok, banyak sering gitu, pernah enggak? Pernah. Bayan pernah. Kalau Mutia pernah memuji seseorang ya, oke. Kira-kira terbayang enggak perasaan kawannya yang lain? Bisa enggak merasakan atau membayangkan? Contohnya di kelas Kadip dipuji terus ya. Oh gitu. Ah terus? Pas saya sholat, mereka tuh saya sudah jam pas saya datang, ternyata mereka emang diam. Pas saya datang, saya bilang ini, mau tangan untuk oh gitu, iya, gitu ya, oh gitu. Kalau hal yang lain kepada anak yang mungkin di luar mereka pernah, selain mereka mungkin kayak Kadin dipuji. Oke. Baiklah Bapak Ibu, di sini mungkin
Bukan tidak boleh kita memuji atau memberikan penghargaan ya. Sepertinya tidak berlebihan saja kali ya. Tidak berlebihan dan tidak membuat orang lain merasa gagal saat kita memuji keberhasilan seseorang anak. Sisanya itu yang tidak dipuji akan tanpa kita sadari mungkin ya. Atau kalau kita di antara mereka yang tidak dipuji itu merasa gagal, atau kita lah pernah merasakan waktu kuliah dipuji dosen kawan kita, bagaimana perasaan kita? Atau dulu sekolah kita kawan kita dipuji, ada rasa iri ya dari kita, ada tak tuh? Rasa iri, rasa pingin, tapi tidak ada. Ujung-ujungnya merasa gagal, kalah gitu kan? Kalah atau gagal, betul tidak? Nah, jadi Bapak Ibu, penghargaan itu juga pengaruh jangka pendek. Mengapa jangka pendek? Mungkin dia termotivasi ya itu saja, saat itu saja. Besoknya mungkin dia butuh dipuji. Penghargaan mengurangi ketepatan, mungkin waktunya tidak tepat, timingnya tidak tepat. Nah, saat si anak tidak butuh dipuji sebenarnya dia. Jadi puji tidak dipuji tidak ngaruh. Mungkin di sini yang poin ketiga ini ya. Penghargaan tidak efektif ya, kurang lebih sama lah. Penghargaan merusak hubungan, jelas. Yang dengki kawannya jadi benci dalam hati dia. Betul enggak? Pasti ada ya. Tadi saya bilang, anak lahir membawa potensi positif maupun negatif. Ya Bapak Ibu, penghargaan. Ternyata ada juga orang yang berbuat nunggu penghargaan. Saat kita tidak menghargai, tidak ada pujian untuk hari ini, dia berulah lagi. Bisa jadi seperti itu. Disinilah Bapak Ibu, istilah secara umum dihukum oleh penghargaan. Saya minta pendapatnya ini. Pendapat dari teman-teman. Nampak tak di belakang Muhammad tulisannya? Nampak ya Santi? Oke, sama-sama deh kita ya. Kalau yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa hukuman? Oke, terima kasih pendapatnya Bu Sariti. Yang lain, hukuman atau konsekuensi? Ayo, jangan lupa Pak Ibu gantian merekam saya Bu Ina. Nanti gantian merekam saya, merekamnya. Nanti gantian gitu, tahu saya butuh gitu kan. Bapak Ibu, yang pertama itu adalah hukuman. Pelanggarannya apa? Sanksinya apa? Yang kedua, hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Betul, konsekuensi, konsekuen dong. Kemarin kejadian di kelas saya. Saat saya sedang memantau anak yang ada, saya tanpa saya sadari ada seorang anak meminjam penggaris kawannya tanpa pengisi. Kemudian dipukulkan ke teman lain, patah. Saat saya coba untuk merestitusi, mengajak dia memperbaiki kesalahan, saya tidak bisa karena mungkin anak kita yang satu ini ada dari segi sosial emosional agak beda gitu. Dia bilang semua enggak, saya bilang begini, dia jawab semua serba enggak. Jadi saya agak susah merestitusi. Ternyata dia cerita ke ibunya di rumah. Padahal saya mau WA ibunya nih, mau wapri ke ibunya tentang kejadian itu. Artinya biar ibunya yang merestitusi gitu. Ternyata saya lupa. Besok paginya saya jumpa dengan si anak itu. Saya tanya, bagaimana kabar penggaris kawanmu? Udah ganti Pak. Saya coba cek dengan yang korban, kawan yang hilang, yang dipatahkan itu udah diganti ya Pak? Sudah, alhamdulillah. Berarti dia ke posisi konsekuensi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, hukuman atau konsekuensi? Numpahkan air, dia ngepelnya. Konsekuensi ini ya, seperti inilah yang akan kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, minta murid tidak pakai sepatu karena sepatunya tidak warna hitam, disuruh buka. Hukuman. Betul Bu Hamid, yakin hukuman?
pelanggarannya kayak apa, aturannya kayak apa, ya dah. Nah, betul, itu hukuman. Lari ke lapangan, terlambat pelajaran PJOK, suruh lari. Emang sih PJOK itu kan olahraga, gerak, tapi dia terlambat, hukumannya lari. Kawannya tidak ada yang suruh lari, yang tidak terlambat. Berarti ini termasuk hukuman. Kalau hukuman tuh Bapak Ibu, Bapak Ibu kan pernah sekolah, kita semua pernah sekolah ya. Pernah tidak satu kenangan dihukum guru kah, diapakan guru lah yang menimbulkan masih rasa luka atau apalah di hati? Mungkin pernah tidak rasa sedih? Ada tidak sih dendam, cuma rasa apa ya, kekecewaan, kesedihan yang lama itu kalau diingat kambuh lagi. Ada tidak perlakuan dari guru kita SD, TK, SD, SMP, SMA atau kuliah mungkin? Ada enggak? Enggak ya? Alhamdulillah, berarti jalanmu mulus, Bu. Yang lain silakan Pak Kas, pernah? Enggak pernah ya? Alhamdulillah. Kalau saya lengkap Bapak Ibu, dari SD sampai SMP sampai SMA, mau ditinju guru pernah? Iya Bapak, pernah ya? Bu sama? Tapi enggak dendam ya? Kalau saya dendamnya dulu pernah. Di SMP pernah ditinju kepala sekolah kepala saya. Begitu udah saya tamat kuliah, tamat SMA, jumpa dalam mobil bersebelahan duduk di bis kan dua-dua kan, tak saya tegur sampai tujuan. Tapi sekarang udah saya maafkan, berarti ya. Iya, saya pernah jadi guru Bapak Ibu, tidak mau jadi tidak karma juga ya. Pasti murid kita yang udah tamat-tamat, saya ini udah ribuan murid saya, 27 tahun ngajar. Mungkin di antara murid yang merasa bersyukur dapat ilmu dari kita, ada di antara mereka yang memendam kekecewaan atau perasaan benci karena pernah diperlakukan, dipermalukan atau dihukum dulu waktu sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi udah paham di sini ya, mana hukuman, mana konsekuensi Bapak Ibu? Paham ya? Lanjut? Lanjut, ya terima kasih. Udah berubah ya? Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bagi siapa? Ayo, bagi siapa? Pasti bagi yang terhukum kan? Pasti dia dalam hatinya, padahal ada yang umurin, marah di belakang kita hukum, dia marah. Mungkin dia hentak kaki, dia mengemas kertas, ninju meja. Kalau saya sering, tapi mudah-mudahan semakin dia lama, mudah-mudahan dia makin berkurang atau tidak ada lah sama sekali. Tapi ada tak mengalami buin, menegur seseorang, mempermalukan seseorang, dengan ceramah kita, dia tidak terima begitu. Pernah ada itu mengalami itu? Murid kita tidak terima diceramahi atau kita tegur gitu, lalu dia bertindak sesuatu yang ya negatif lah itu tadi. Tidak terima gitu ya. Iya betul. Iya betul ya. Maka sampai cerita ke emak di rumah ya, lalu emak membuli guru, nyuruh guru pindah sekolah ya saat itu ya. Ini contoh kayaknya ya. Kalau konsekuensi tidak nyamannya itu waktu pendek. Contoh dia tersenggol di rumah kawannya, tanpa kita suruh dia segera bergegas cari ngepel. Mungkin seketika dia merasa tidak nyaman, tapi setelah itu dia mikir, oh pantaslah aku melakukannya. Tanpa guru tegur, aku merasa tanggung jawab. Aku sudah melakukan kesalahan, kekeliruan, akulah yang akan memperbaikinya. Ya Bapak Ibu ya. Hukuman bersifat paksaan. Maksa nih. Harus. Kalau konsekuensi, stimulus, rangsangan, ada tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak bisa menyesuaikan diri. Tapi tidak mudah, apalagi tambah saya ini murid 39, mungkin itu loh muridnya 36, 11, 12 ya. Tapi mungkin Bu Pipi dapat murid baru kayaknya pintar gitu ya. Mamanya guru, nilainya tinggi-tinggi 95, 85 ya. Kalau hukuman Bapak Ibu bisa membuat anak merasa marah,
merasa bersalah. Anak merasa bersalah tanpa dia ngomong, dari wajahnya kita baca dia merasa bersalah. Itu hukuman. Kemudian Bapak Ibu, konsekuensi gimana? Dibuat tidak nyaman tapi dalam waktu yang singkat, ya. Nah, kemudian diasingkan untuk sementara saja barangkali, ya. Dicemooh kawannya, kau tidak hati, nyenggol minuman, nyenggol botol kawan, sampai tumpah. Bapak Ibu, kita pun harus menyadari ini nih, kebutuhan dasar manusia. Yang tengah-tengah itu apa bahasa Inggrisnya? Survival, survive. Apa itu? Orang kerja itu apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Jadi setiap orang, semua kita nih, anak-anak juga, kebutuhan dasar yang utama, yang universal, yang sama, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya, kesenangan. Semua pengen senang? Pengen. Saat senangmu diusik, tengah nyanyi karaoke, datang kepala sekolah. Siapa yang karaoke di sekolahan kok? Kebutuhan akan kesenangan hari itu tidak terpenuhi. Padahal itu kebutuhan. Kemudian cinta kasih diterima. Ada enggak murid kita curhat enggak diterima kawannya di kelas, duduknya enggak mau yang doang dia? Ada enggak? Ada. Berarti dia sedang melaporkan ada satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, yaitu dicintai atau diterima oleh kelompoknya. Itu kebutuhan. Itu harus kita sadari, harus kita antisipasi. Mungkin tadi itu dengan keyakinan kelas bahwa seluruh warga kelas adalah orang yang saling menghargai dan mencintai. Ini tambah lagi ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Nih, kita ngajar, tengah jelaskan, ada yang sedang menulis, sedang menggambar, betul enggak? Nah, disitulah dia butuh kebebasan. Padahal disitulah mungkin sebenarnya bakatnya sedang dia munculkan, Bapak Ibu. Tapi kita tidak mau tahu, kan? Malah pertama di melotot nih, mempan tidak melotot, tidak mempan melotot, bentak meja, panggil namanya, sentak dia. Nah, tapi lama-lama apa yang terjadi? Terjadilah sesuatu yang tidak terduga, Bapak Ibu. Ada benda jatuh. Ya, silakan Bu. Kalau seandainya kita dijelaskan, anak itu mau masuk ke Nah, masalah kalau kita tegur. Ah, baiklah. udah semarang, Ya, tegurlah. Oke. Saat Bu Tia negur, nanti Bu Tia itu ada dalam posisi yang 5. Nanti saya sampaikan ya, mungkin selainnya. Tapi tidak apa-apa lah. Menegur itu karena kekecewaan kita kan. Dipandang, tidak mempan. Dipanggil nama, mungkin tidak mempan. Iya, bisa jadi apa yang sedang tersaji hari itu, situasi belajar, skenario pembelajaran, bagi dia itu tidak menarik. Dia punya bakat, dia punya minat, dia punya gaya belajar, tidak terpenuhi kayaknya ini, tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan sesuatu yang kalau dia bisa terang-terangan, dia terang-terangan. Kalau dia bisa diam-diam, dia diam-diam tanpa kita lengah. Kan banyak anak, kita tidak mampu juga masa satu kan. Nah, dia curi kesempatan untuk ngobrol, mengalihkan rasa bosannya. Berarti ininya yang sedang hilang. Iya, pasti itu. Mudah-mudahan itu sudah tadi dengan keyakinan kelas ini, dengan budaya positif ini, mudah-mudahan semua yang sudah muncul tadi ini bisa kita kurangi ke depannya. Tapi tentunya kita pun kalau ngajar berkaitan sama yang kemarin Pak Eka di PMO, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mungkin perlu kita maknai lagi, kita dalami lagi, kita maknai, lalu kita terapkan di Bapak Ibu ya. Termasuk saya. Nah, saya pun sedang berusaha untuk memahami, mendalami dan menjalankannya. Ini yang berat ya Bapak Ibu ya. Penguasaan di kelas. Ada anak yang ingin diakui, dia paling hebat, dia paling jago, dia yang bisa mempengaruhi kawannya. Disitulah kebutuhan seseorang akan namanya penguasaan. Bila perlu dia mengendalikan guru. Bu, hari ini kita olahraga, Pak, olahraganya kita
poli ya, atau apalah, atau main bola ya. Nah, itu termasuk kebutuhan akan penguasaan. Ya, Bapak Ibu. Maksudnya yang 5 ini mengapa dimunculkan di sini? Kita biar menyadari bahwa semua manusia memiliki kebutuhan ini. Namanya kebutuhan dasar, berarti kan semua orang punya dasarnya. Ah, ini ada cerita. Ibu Ani, guru kelas 5, ada kelas 5 Bu Ani ya, Bu Roha ada. Di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid namanya Agus. Kalau saya juga Agus. Agung saya agak gundul banyak. Kalau itu agak gundul sedikit Agus. Beberapa anak ngadu, Agus sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini si Agus nih kebutuhan dasarnya apa? Penguasaan ya, penguasaan, kebebasan juga mungkin ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Dan apa alasan Agus melakukan itu? Dia bilang lapar, survive. Ya kan? Pasti yakin saya kalau anak yang saya minta makan kawannya, kalau banyak jawabnya lapar kan? Padahal dia punya hal lain. Dia ingin diakui paling jago di kelas. Kalau dia berkata, kawannya tidak bisa nolak. Itu kebutuhan si Agus. Nah, nanti si Agus ini kita restitusi, Bapak Ibu ya. Ada nanti istilahnya segitiga restitusi. Bu Ani perlu nyari tahu nih alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Kebutuhan mana yang, apakah Agus ini benar-benar lapar, atau tadi dia ingin diakui sebagai orang paling jago di kelas, preman lah bahasa kita kali ya. Ada tak di kelas Bapak Ibu yang 1-2 orang kayak preman tinggal lakunya? Ada ya, dia ingin, saya di kelas malah perempuan, laki-laki rata-rata kayaknya orang yang tipe yang tidak mau disebut sok jago. Tapi kalau perempuan ada satu itu. Mau saya udah berapa kali saya ngobrol juga. Bisa jadi Bapak Ibu kita melakukan di sekolah, tapi di rumah bertolak belakang. Mungkin di rumah anak sudah terbiasa diceramahi, diomeli. Ingat di buku kita ada dari buku administrasi itu. Jika anak sering diomeli, dia akan belajar untuk menjawab. Apa bahasanya, kalau bahasa Betawi itu nyolot ya. Kita beritahu, dia malah balik beritahu gitu, itu ya. Ya Bapak Ibu ya. Apabila Agus lapar, orang tuanya tidak bekali dia, berarti dia dalam posisi membutuhkan bertahan hidup, ya, survive. Kalau dia senang, temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan akan kesenangan ya, betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau ini dia merasa hebat, kawannya takut, kebutuhan akan kekuasaan, diakui sebagai jagoan kelas, ya. Kalau Reno sih tidak apa-apa ya. Kalau Reno tidak di kelas ya, udah bagus ya. Di restitusi kita, itulah saya kadang-kadang Reno tuh nggak perlu saya marah-marah. Kalau kata tidak pernah saya marah sama Reno itu kelas 6 itu. Kalau dia ngapa-ngapu, cuma saya ajak ngobrol-ngobrol dia gitu. Saya berusaha juga coba namanya restitusi Bapak Ibu ya. Nah ini, kemudian kalau dia bosan, yang mana? Ini apa ya? Tidak jelas sudah. Ini kan kesenangan, ini kekuasaan, ini diterima, ini bertahan hidup. Tapi lupa saya satu apa ya? Apa kita harus mundur lagi? Kesenangan udah? Kesenangan? Iya kan? Saya baca lagi ya. Apa tadi? Fun. Oh iya. Oh ini kebebasan. Iya. Iyalah. Senang nih kalau kawannya nangis. Ada tak tuh anak tuh? Senang kalau kawannya
Apa sampai udah ada kan? Saya suka nyakat. Kalau gurunya suka nyakat, muridnya jangan heran ya. Guru kencing berdiri, murid kencing bekerja. Kalau iseng, ya kesenangan ya, kesenangan dah. Oke. Ternyata tingkah laku anak di kelas itu mencerminkan dia sedang membutuhkan di antara 5 itu tadi, atau malah kelima-limanya dibutuhkannya. Lapar ke hari itu dia, ingin diakui sebagai jagoan oleh kawannya, dia pun senang dengan kawan nangis. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Jangan salah sebut. Posisi kontrol. Yang pertama namanya penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ngomong-ngomong jangan lupa ya, video gantian rekam saya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Sebelum saya teruskan, Bapak Ibu mau yang mana ya? Langsung aja, satu kata, mau yang mana? Nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Mau nomor berapa? Oh kenapa? Saya ulangi. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, posisi sebagai teman. 4, posisi sebagai pemantau. 5, sebagai manajer. Kalau Bu posisi yang mana yang diinginkan? Oke, semua jawabannya beragam ya. Mengapa beragam? Karena saya belum mengajak Bapak Ibu mendalami lagi seperti apa sih posisi penghukum. Oke, gini Bapak Ibu, anak bersalah, kita omeli, kita suruh melakukan sesuatu yang tidak sesuai kesalahannya. Berarti posisi kita di mana itu? Sebagai penghukum. Terlambat masuk kelas, sana keluar diri, atau dia itu menjelaskan dia gambar, panggil suruh berdiri. Posisi penghukum. Dengan kata-kata ada lagi. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Mana dia? Membuat rasa bersalah. Kamu ini matahkan penggaris kawan kamu. Mau kamu ganti itu? Kalau ganti, awas kamu. Tengok tuh, kamu nangis. Ada tidak rasa bersalah dari si pelaku? Itu contoh. Kalau kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Aduh, kamu lagi terlambat nak sekolah. Ibu ditegur pas sekolah, atau yang ribut itu contoh pembuat rasa bersalah. Pernah gitu sama anak? Tidak apa-apa, saya semua posisi pernah. Ya, pembuat rasa bersalah ya. Oke. Yang ketiga teman. Nah, temannya gini. Udahlah, besok selamat lagi lah. Pandanglah bapaknya. Kita di dalam keluarga, bapak dan kamu Nina, saya bapak dan kamu nih. Tolong anak ya, besok jangan terlambat lagi ya, sayang ya. Nah itu posisi sebagai teman, ngomongnya dengan agak senyum-senyum sedikit lah. Ya Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau. Datang murid kita terlambat. Kamu terlambat hari ini. Kamu tahu aturannya seperti apa? Tahu Pak. Nah, laksanakan. Ada aturan atau kan ada keyakinan kelas nih, ada peraturan. Nah, saat dia melanggar, kita tinggal menanyakan ya, pelanggaran apa? Lalu dia jawab kan, ini pelanggarannya. Kamu tahu konsekuensinya? Tahu harus apa? Nah, itu posisi kita ada di sebagai pemantau. Pernah melakukan itu? Pasti pernah lah ya. Pernah, walaupun jarang, nggak apa-apa. Yang ideal Bapak Ibu, manajer. Artinya di sini anak melakukan kesalahan, kita bimbing dia untuk memperbaiki kesalahan. Kita tidak perlu banyak mengarahkan dia, kita gali pemikiran dia, kita arahkan, kita tanyakan dia bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu. Dan dia merasa tidak dihukum, tidak direndahkan dan sebagainya. Artinya
dia merasa salah, kemudian dia menawarkan solusinya, dia tidak merasa kita hukum, nah itu berarti posisi kita ada di manajer. Manajernya nanti yang namanya restitusi itu Bapak Ibu ya. Jadi idealnya posisi guru memang di manajer, tapi lihat tuh Bapak Ibu, di dua posisi awal identitas gagal total, identitas gagal, motivasinya eksternal ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini masih kontrol dari luar juga, sebagai teman, sebagai pemantau, tapi kita tidak dalam-dalam di sini, tidak terlalu bagaimana, tidak pernah merasa direndahkan dan sebagainya, masih lumayan berhasil tuh sebagai teman, sebagai pemantau. Tapi ternyata motivasi anak itu masih bukan dari dirinya. Dia berbuat sesuatu itu karena tidak enak lagi tuh. Contoh nih, dia ribut di kelas. Ada satu yang negor, janganlah ribut, sialah Pak Budi. Itu motivasi dari mana? Sialah Pak Budi. Dari Pak Budinya, hanya demi menghargai Pak Budi, kan? Berarti motivasinya eksternal. Nah, kalau jadi manajer sama kan? Berhasil, tapi motivasinya dari diri sendiri atau internal. Nanti ini saya share lah ya Bapak Ibu. Saya ini berkewajiban merekam video ini, kemudian hasilnya harus saya unggah atau upload di YouTube dan PMN. Durasinya minimal 60 menit ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin hari ini Bapak Ibu hadir di sini bukan karena ingin menghargai saya, tapi bukan karena takut dengan kepala sekolah saya laporkan, tidak kan? Tapi memang kita hari ini membutuhkan sesuatu, penasaran dengan makhluk yang mungkin disebut baru, yaitu budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah ini nih ya, apa itu restitusi? Kalau ini siapa nih? Resti itu nama orang ya. Kalau dipotong lagi dari ini tidak ada apa? Rest, apa rest? Istirahat ya, rest RIP, rest in peace. Itu mungkin kata dasarnya ya, awal mulanya ya mungkin Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena yang nulisnya orang barat, gosen, aku sudah gosen dengan kamu, aku mencari yang lain. Tahun 2004 dia ngomong gini, diterjemahkanlah. Mungkin kalau ada yang lebih paham lagi, ini lebih indah kata-katanya ya. Kalau ini agak masih gimana gitu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Emang dia kemana gitu ya? Ada gini, sehingga dia tuh merasa apa ya, besar hati sudah memperbaiki kesalahan dan merasa, oh kawan-kawanku mungkin bisa maafkan aku diterima oleh kawan, aku berusaha untuk tidak lagi mengulanginya di masa akan datang. Mungkin gitu maksudnya ya. Artinya dia tidak merasa dendam lah dengan apa yang sudah kita lakukan begitu. Tidak merasa kecewa, tidak merasa terpojokkan. Ya Bapak Ibu ya, itulah namanya restitusi. Ciri-cirinya ada pula. Bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Berarti ada tekad, ada refleksi, ada tekad di masa yang akan datang. Hal yang sama tidak diulangi, kalau itu namanya hal yang negatif ya. Memperbaiki hubungan, jadi nyaman. Kawan yang mungkin kalau itu mengenai kawannya yang lain, hubungan yang kawan tetap bagus, tidak ada dendam. Atau orang tua malah kadang-kadang masalah anak, orang tua dilibatkan karena anaknya ngadu di sekolah tidak dapat diselesaikan, orang tua yang salah satu yang mungkin tidak lega. Contohnya sering ya, baru-baru ini kemarin yang masalah jatuh kacamata pecah kan, ternyata berlanjut
CCTV-nya udah lewat. Nah, ini jadi masalah juga. Tapi alhamdulillah sudah selesai, ya Bapak Ibu ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Saat kita membimbing mereka, menuntun mereka, kita tawarkan, bukan paksakan. Kita gali mereka maunya kayak apa. Lalu kalau salah-salah kata, kita luruskan kalimatnya mungkin ya. Itu di sini ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita sampaikan bahwa si anak itu punya kelebihan, punya hal yang positif, yang pasti ingin ia munculkan, yang negatif pasti ingin dia endapkan. Itu bisa menggugah mereka bahwa dia, orang lain mungkin menilai dia nakal, tapi sebenarnya di dalam dirinya banyak kebaikan. Kan ada nih anak kita tanda kutip nakal, tapi kalau bantu guru ini nak bawa ke kantor cepat dia, Pak saya bantu Pak. Ya Allah, padahal tadi habis dicaci maki, pas balik dia masih syukur-syukur. Saya dengan Eki itu kasih gimana ya, nggak marah pun tak tega saya sekarang. Waktu saya kata dulu tangan saya padahal udah zamannya mereka belajar ini, terus tahun lalu lah, masih 4 tahun lalu. Eki lah korban saya di kelas, korban saya yang mungkin belum belajar tentang restitusi kali ya. Jadi bosan mulut, bosan mata, tangan. Mata, otot tak mempan, mulut panggil nama tak mempan, tangan yang bicara. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Ada tak anak kita yang kurang kasih sayang dari orang tuanya? Bisa jadi karena orang tuanya tidak serumah dengan dia, atau cerai, atau dia mungkin orang tuanya single parent, tinggal mamanya atau tinggal bapaknya aja di rumah. Mungkin dia yatim atau dia piatu. Nah itu bisa jadi Bapak Ibu ya. Cara paling baik untuk memperbaiki diri, berarti ada cara lain gitu ya. Paling ini kan kan. Payah cari duanya ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi udah tahu semua kan bahwa setiap orang, saya semula nih, ada potensi baik, ada potensi jahat. Kita selama ini Bu Iin kan jarang marah. Tahu suatu hari Bu Iin marah besar dengan saya, berarti dalam diri Bu Iin ternyata ada potensi jahat. Saya kan kalau sering iseng-iseng sama dia kan, suatu hari tak terima, dia dah kita ditumpuk-tumpuknya setelah itu. Habis saya. Setelah itu untuk beberapa waktu jerak saya nak membuli kawan-kawan, nak jahil kawan-kawan. Itu contoh Bapak Ibu ya, bahwa kita kembali lagi punya karakter, punya potensi yang baik negatif maupun positif. Kata Hajar tadi, segala kodrat bukan tabula rasa yang kayak terbukti, tapi sudah ada ternyata goresan-goresan di kertas. Kalau ada lain itu kertas, ternyata sudah ada goresannya. Tinggal kita tuntun tebalkan yang mana ini. Nah, bukan maunya kita nulisnya kayak apa, ternyata sudah ada tulisannya. Itulah manusia yang terlahir di dunia ini ya, Bapak Ibu. Fokus pada solusi. Ya, pasti anak akan menawarkan. Ujung-ujungnya kalau memang kita berhasil dengan dia menawarkan seperti apa dia memperbaiki. Contoh itu yang mengatakan penggaris kawan itu, mungkin saya kemarin berharapnya si anak berpernyataan, Pak saya akan ganti dan saya berusaha untuk tidak ulangi lagi dan minta maaf. Ternyata karena mungkin setiap anak pasti beda karakter, beda sosial emosionalnya ya, saya tidak mampu lagi untuk mengajak dialog. Tiap saya katakan begini dia geleng, katakan begini geleng. Akhirnya dia sendiri ternyata dengan orang tuanya lebih bisa dekat. Dia ngobrol sama orang tuanya dan diganti. Saya tidak perlu ngomong lagi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin ini anak merasa tidak dikucilkan itu dari Bapak Ibu. Setiap dia melakukan pelanggaran, setelahnya dia merasa, tapi ada juga si anak melakukan pelanggaran dihukum, wah balik kelas kayak orang jago lagi. Ada tidak seperti itu? Masih ada ya Bapak Ibu ya. Nah. Oke Bapak Ibu, itu ciri-ciri restitusi. Segitiga restitusi. Entah Bapak Ibu, biar seru, saya breaking dulu ya. Konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan, jangan yang saya tunjukkan.
Siap? Pegang hidung Bapak Ibu. Pegang dagu. Kening, telinga, mata, hidung, telinga, dagu, kening, mata. Nah, ada nggak yang megang hidung? Oke, ternyata Bapak Ibu masih konsentrasi. Oke, satu lagi Bapak Ibu, kata Salman. Kalau saya tidak bilang kata Salman, jangan diikuti ya. Berdiri kata Salman. Duduk. Duduk kata Salman. Alhamdulillah, ternyata Pak Kas semuanya masih konsentrasi Pak Kas. Iya, sudah terbiasa ya. Nah, ini mantap nih, pasti bisa nular ke murid-murid nanti ya. Sudah duduk tanpa Salman, nah tidak duduk ya. Oke Bapak Ibu, segitiga di depan ada apa? Budaya. Bu Asma, masih kan ada buah dia. Dulu kita waktu kecil kagum goni, kagum gandum ya, segitiga ya. Ada kan segitiga biru ya, betul ya, kagum goni. Masih ada sekarang? Masih. Ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Kira-kira yang di posisi di tahap ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Terbayang nggak? Kita konfirmasi apa yang sudah terjadi. Tunda. Tadi ada apa sih kamu dengan si Eno? Pak, saya berkelahi. Nah, kita mulai lagi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kekeliruan. Bapak pun tak luput dari itu. Dan itu dalam posisi menstabilkan identitas, sehingga dia menyadari kesalahan itu adalah sifatnya manusiawi. Kira-kira bisa nambah lagi lah ya. Saya kemarin disuruh 10 orang nih minimal nih. Sudah panggilkan yang nganggur ya kawan-kawan. Saya diminta 10 orang nih minimal ya. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Nampak enggak? Di sana. Yang kedua, nih. Validasi tindakan yang salah. Dari obrolan kita berlanjut sampai kita nanyakan kira-kira kesalahan mereka tuh apa? Atau malah kita yang menyampaikan kesalahan mereka tuh seperti apa? Kita sebutkan, lalu tambahkan yang kamu buat hari ini kira-kira berkaitan dengan keyakinan kelas yang mana. Itu lanjutlah ke menanyakan keyakinan. Tadi sudah kita jalani, sudah kita lewati. Keyakinan kelas siapa yang buat? Bapak Ibu. Kita bersama-sama anak-anak berkontribusi untuk memberikan ide mereka, ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Ijal di sini, boleh. Nah, tadi ada Pak Ijal, murid terlambat PJOK dihukum guru 15 kali di lapangan, betul Bapak Ibu? Betul. Termasuk apa tadi itu? Hukuman. Apa lawannya hukuman tadi? Satu lagi. Konsekuensi. Kalau ngepel tumpahan air yang nggak sengaja ditumpahkan, konsekuensi. Oke Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu namanya menanyakan keyakinan. Dari obrolan itu kita giring anak tentang keyakinan kelas yang mereka buat, sudah kita buat sama-sama. Dia sudah setuju, dia sudah punya ide kemarin. Lalu kita tanyakan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Ini ada di posisi menanyakan keyakinan. Ini contoh nih, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, dari awal ya. Segitiga restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh, kata dia, ada kawan. Kita bilang lagi, berbuat salah itu adalah hal yang lumrah.
itu ada di posisi sini. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak gurumu, ibu gurumu yang ada ini pernah berbuat salah. Tenang hadirin, menstabilkan identitas. Lalu kita giring lagi, tanyakan kenapa dia melakukan itu. Itu ada di posisi validasi tindakan yang salah. Ngapa dia melakukan itu? Dia bilang, kami bela diri Pak, kami dulu ditolak-tolaknya. Itu komunikasi itu, dialog itu ada di posisi validasi tindakan yang salah. Dan tanyakan lagi pada dia, kesalahannya apa? Apa yang menurut dia itu salah pada hari ini? Atau kita yang nyampaikan bahwa kamu tidak mestinya melakukan itu. Nah, lalu kita giring lagi terakhir, hal yang sudah terjadi berkaitan dengan keyakinan keras butir yang mana? Itu menanyakan keyakinan. Setelahnya, baik dengan ide dari kita maupun ide dari dia sendiri, dia menawarkan cara untuk memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, contoh, kalau anak sering terlambat, kira-kira kalau kita ingin mereka menawarkan solusi kepada kita, apa yang kita harapkan muncul dari mulutnya, ucapan mereka itu? Anak saya terlambat, katanya kita buat tradisi segitiga ini, bahwa kita guru pun manusia itu pasti sering terlambat, pernah terlambat. Dan pada jam pernah terlambat dari sekolah? Pernah, saya sering, hari saya kata-kata tiap Sabtu terlambat saya sekolah. Kalau hari udah pakai seorang saya terlambat. Ya Bapak Ibu, motivasi saya bukan pertama tapi ketiga, memang karena kondisi saya begitu subuh terang tanah, bantu bininya mau pakaian, membersihkan pabrik blok, udah jam 6 lewat, tak sadar saya. Nanya anak saya, Pak jam berapa Pak? Jam 6.34 ya, kok gas selesai ke mandi ya. Sampai sini ternyata jam 7 pas, tapi mereka udah pada baris semua, pagi-pagi udah mulai otak-atik musiknya ya. Nah, saya paksa motor tahu luar, sampai lupa saya, untuk saya ingat, tanya, oh rumahnya udah masuk. Makasih Pak Reja, makasih Pak Akbar, motor saya udah masuk. Betul lah motor saya masuk ya? Nmax yang warna hitam. Oh iya, oke lah, makasih. Enggak, jadi gini Pak Reja, kalau kita bilang terlambat itu biasa, semua orang pasti mengalaminya, itu kita sedang menstabilkan identitasnya. Kita langkah pertama tidak membuat dia merasa terpojok lah gitu. Nah itu penting. Lalu kita giring lagi dialog ini, bahwa setiap perbuatan dia pasti punya alasan ngapa dia melakukan itu. Dia bilang tidak ada yang bangunkan. Berarti kita tahu lagi bahwa kamu melanggar keyakinan yang ini. Mungkin apa tuh ya bagusnya? Bertanggung jawab lah kali ya namanya, kalau bisa bangun lebih cepat waktu. Tanggung jawab. Terakhir, setelah mereka tahu keyakinan yang dilanggarnya, kita minta solusi dari dia sendiri, pernyataan dari dia. Kira-kira kalau anak saya terlambat, yang kita harapkan, kata-kata apa yang kita harapkan dari mereka muncul, sehingga kita tahu ini dia akan mencoba memperbaiki dirinya. permintaan maaf. Itu satu. Apa yang kira-kira yang bisa meyakinkan kita bahwa besok dia tidak terlambat gitu? Janji. Apalagi mungkin di rumah dia bisa mencari cara apa yang bisa dia bisa buat dia bangun awal. Mungkin alat itu kayak timer ya, alarm, timer. Emang itu guru olahraga lomba lari, timer lomba renang, alarm. Ada nggak alarm di HP? Ada. Di jam? Tanyakan ada enggak HP di rumah yang bisa setel jam berapa bangunnya. Atau mungkin yang perlu kita diskusi siapa? Orang tuanya mungkin. Bisa jadi orang tuanya pun bangun kesiangan karena tidurnya kemalaman. Nah ini Bapak Ibu, tak mudah memang Bapak Ibu ya, tantangan kita untuk melakukan yang namanya restitusi. Kalau melanggar yang namanya matakan penggaris, menghilangkan pulpen, mungkin akan mudah mencari solusinya Bapak Ibu ya. Pasti ada nih kejadian-kejadian yang
susah untuk direstitusi. Bapak Ibu bisa muncul ide nih, kejadian apa kira-kira di kelas yang hari ini kita diskusikan nih, yang susah untuk dibuat restitusi? Bapak Ibu bisa punya ide? Ada idenya? Mungkin kejadian yang kita anggap pelanggaran tentang keyakinan yang mungkin terjadi di kelas, kita berat untuk merestitusinya, apa kira-kira ya? Ayo, kalau ada satu ya kita coba kita bahas di sini. Bukan tidak mungkin nanti di lapangan saat Bapak Ibu dengan saya mencoba untuk melaksanakan ini, mewujudkan budaya sekolah ini, ada kejadian, ada hal-hal yang katanya sih ada segi khususnya kan agak berat. Apa kira-kira ya? Saya kasih waktu ya Bapak Ibu, silakan disampaikan ide. Pasti ada Bapak Ibu. Apalagi berkaitan dengan anak kita, sosial, emosionalnya yang tak sama dengan kawan yang lain. Contoh saya contoh nih, Bapak Ibu di kelas siapa ya? Satu orang. Siapa gurunya Gali? Baru datang ya. Nama saya ada dialog aja. Tahu Gali Ibu? Kenal Gali? Kira-kira menurut Ibu dengan segitiga terusnya ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan sehingga tawaran penjelasan dari anak itu muncul. Nah, untuk anak yang satu seperti itu tadi itu yang saya sebut nama itu, kira-kira Bu Cahaya punya nggak pemikiran kendalanya kalau ini kita terapkan pada si anak itu? Kan biasanya si anak ini sering berulang-ulang ya. Hari ini bentuk pelanggarannya apa, besok mungkin lain lagi. Berarti Ibu berhasil. Kemajuan kemana nih? Yang besar negatif. Tangan buat Bu Cahaya. Alhamdulillah. Ternyata sudah ada yang praktek langsung ini. Restitusi. Diam-diam dia ini kayaknya Bu Cahaya ini sudah hatam PNM ya. PNM ya. Iya betul, platform mereka mengajar udah hampir hatam nih. Bu Cahaya bisa nggak bagi pengalaman? Bagi dong. Nah, contohkan satu pelanggaran, contohkan kemajuannya seperti apa, bisa ya? Bisa ini, minta suaranya ke telepon. Iya. Waalaikumsalam. Kalau kasus Gali ini dia lebih sering suka bicara ya. Kalau misal guru sedang menjelaskan, sedangkan yang lainnya kan mau mendengarkan gitu. Nah, kalau saya itu lebih ke misal dia maunya apa gitu, misal dia maunya duduk di depan, tapi karena kemungkinan kalau dia duduk di depan kan dia itu ganggu kita kan, ganggu guru kan, karena guru kan ada di depan kan menjelaskannya. Jadi kalau saya tetap saya turutin, tapi ada ada perjanjiannya. Kalau Gali pengennya di depan, berarti Gali harus mau mendengarkan dengan baik gitu. Kalau Gali ketahuan tiba-tiba ada ucapan Ibu Cahaya dengar ini ucapan dari Gali, ya mohon maaf, Gali nggak bisa duduk di depan, Gali harus duduk di belakang. Sampai dia mau nangis, Bu, saya nggak boleh sama mama saya kalau di belakang, saya harus di depan, sampai nangis. Betul. Pernah nggak dalam suatu kejadian Bu Cahaya berdialog dengan dia, Cahaya nyampaikan bahwa Gali itu punya kelebihan, punya hal yang positif. Pernah dialog itu ngobrol-ngobrol, kamunya yang baik. Pernah nggak begitu? Kalau ngobrol sih memang pernah, cuman kalau kata-kata dari kawan-kawan guru yang lain gitu ya, dia tuh memang kalau bicara tuh agak sulit dipercaya gitu. Oh gitu. Berarti cerdas ya? Iya. Cerdas ya? Iya dia. Pandai bicara gitu. Iya betul. Terus pernah nggak nggak ini ya? Saya tahu dari diskusi dia kesalahan apa hari ini, Ibu agak ngobrol. Ibu tawar dengan dia seperti apa cara dia memperbaiki kesalahannya hari ini. Dia melakukan apa gitu, lalu Ibu tawarkan bagaimana Gali cara memperbaiki kesalahan Gali hari ini. Pernah nggak itu? Pernah ketika apa ya, dia melakukan kesalahan apa gitu, saya lupa. Pernah begitu, terus kira-kira nanti Gali ini bisa melakukan kesalahan,
masih tetap. Iya, masih tetap. Iya, Bapak. Tapi ternyata ada usaha dari dia ya untuk memperbaikinya gitu ya. Iya, ada. Terima kasih Bu Cahya sudah membuat suasana diseminasi ini menjadi hangat. Nah, penonton saya ini kadang-kadang latah, asik ngomong, lupa menggali dari kawan-kawan. Karena kawan ini kan punya pengalaman, dan saya yakin kawan-kawannya yang lebih fresh ini. Kalau ya, yakin saya setelah hari ini, apabila nanti mempelajari tentang budaya positif, Bu Cahya, kalau bisa memang Galih punya berubah menjadi yang lebih baik, ya. Yang jelas, si Galih ini kalau jumpa saya, yang tidak pernah dilupakannya adalah salaman dengan saya. Nah, itu kalau memang positif, ya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ya setelah hari ini kelas Bu Cahya lebih mantap lagi menerapkan restitusinya. Bapak Ibu, ini adalah materi kita yang terakhir. Coba sebelum saya tutup, ada refleksi Bapak Ibu ya, dari apa yang sudah berjalan. Bapak saya minta pendapat. Mungkin Bu Tia nih yang lagi serius. Kan tadi ada harapan dari kawan-kawan nih, harapan begini. Nah sekarang Bu Tia, setelah hari ini kita ngobrol tentang materi hari ini budaya positif, hal apa yang Bu Tia rasakan? Oh, aku hari ini baru tahu ini, aku ingin seperti ini atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari topik dari Pak Budi ya, tentang disiplin, ada beberapa hal yang baru saya tahu gitu kan. Yang pertama, saat kita menangani anak, misalnya dia membuat kesalahan gitu kan, jadi sebagai guru kita tidak bisa langsung memberikan hukuman gitu kan, dan tidaklah politik. Oh, saya nih masih berpikiran ini Pak Budi. Bukan, ini pertanyaan untuk Pak Budi kan. Kurikulum merdeka kan anak itu bebas gitu kan. Bebas artian di sini kalau seandainya nih ya, mereka ini baru datang di sekolah, apakah harus disuruh masuk dalam kelas dan tidak boleh keluar karena bisa menimbulkan keributan. Menurut Pak Budi itu bagaimana? Apakah merdeka atau tidak? Baik, pertanyaan yang agak-agak sulit dijawab. Tadi apa? Anak pengen istirahat keluar gitu ya? Bisa keluar, bisa main di luar gitu ya? Oke Bapak Ibu, budaya positif hanya satu guru bisa tidak melakukannya? Tidak. Satu guru yang menggerakkan untuk budaya positif bisa tidak? Pasti tidak kan? Pasti semua guru. Apakah cukup wali kelas saja? Tidak. Tidak. Guru PJOK, guru agama, penjaga perpus, penjaga sekolah, semua pasti terlibat. Kepala sekolah. Nah, di sini kita kan tantangan Bapak Ibu ya. Tantangannya memaknai merdeka belajar dikaitkan dengan anak kalau istirahat tidak boleh keluar gitu ya. Tak boleh jajan. Oh, langsung masuk, tidak boleh keluar, tidak boleh di luar. Iya betul. Saya jawabnya kalau simpel sih, kalau saya sebagai ayah mungkin gitu ya, kira-kira saya tidak akan seperti itu. Kita maklumi betapa bosannya ya di kelas seharian tanpa keluar. Kita jalan di kamar. Kan ada tipe-tipe ekstrovert, introvert ya, gitu ya. Wah, kadang-kadang ada orang yang tipenya tidak bisa satu hari itu dia dalam tempo berapa jam itu hanya di tempat itu saja. Makanya ada anak yang kadang duduknya pindah-pindah gitu kan, itu contoh kecil. Nah, saya rasa itu diantaranya memang kondisi sekolah kita ini kan halaman kecil, ruang publik ya, kalau bahasa kerennya itu ya, ruang publik itu kecil. Jadi memang agak riskan memang saat mereka di luar. Anak kita kan masih ada sebagian itu yang kalau dia berguru lari tak peduli dengan depan guru pun dia hantam. Untuk guru saya kalau yang hamil tak kesenggol kan, tadi ya pagi si junior tanpa mikir saya ada terlambat senam, hampir saya kebudu. Junior Chandra, murid siapa itu ya? Yang dulu bilang ampun om itu ya orangnya ya. Iya, jadi saya rasa
semua kita berikan kebebasannya, artinya saatnya istirahat atau saatnya belum masuk kelas, dia masih di luar mungkin masih layak kita berikan. Itu tadi kendalanya mungkin ruang duduk di luar kelas itu tidak memadai. Halaman sekolah mungkin kalau ada ya, kita berhayal di bawah pohon itu ada bangku untuk anak santai, tapi tidak buang sampah di situ gitu ya. Itu hayalan kita kan. Mungkin bisa ke depannya ya, kita tawarkan beberapa sekolah di sekitar sekolah ini beberapa tempat yang memungkinkan kita buatkan kayak bangku-bangku untuk anak santai nunggu pulang maupun nunggu masuk gitu ya. Bayangkan kita di 450 murid ditampung oleh gedung dan halamannya sebesar ini, mungkin kita butuh 2 kali ini. Nah kayak 29 itu mungkin udah ideal dia, halamannya cukup memadai ya. Masih bisa pengembangan ya. Nah kalau kita ini itulah tantangannya. Bayangkan nanti di kelas jadi bete ya kan, begitu di kelas duduk dan apa dibuat, kita masuk lagi mengajak mereka istirahat pun makan tidak boleh keluar lagi, hanya boleh cuci tangan dan tidak boleh ramai-ramai gitu kan. Banyak halnya ya. Oke Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya berharap hari ini Bapak Ibu bahwa pertemuan ini bukan sekedar saya memenuhi tugas saya, kewajiban sebagai guru penggerak, tapi benar kata guru penggerak artinya mulai hari ini kita semua berkomitmen bahwa ini bisa kita laksanakan, dan dengan keyakinan kita sama-sama, dengan kebersamaan dari mulai kepala sekolah sampai semua warga sekolah, kita akan bersama-sama mewujudkan budaya positif, termasuklah mewujudkan merdeka belajar, bahwa sekolah ini tempat yang nyaman, aman, menyenangkan. Gurunya adalah orang-orang yang sangat disayang oleh muridnya. Ada tak murid yang nangis kalau gurunya lama tidak masuk atau lama tidak jumpa? Pasti ada kan? Dia boleh sekaya dapat satu nih langsung dipeluk dia lah. Betapa senangnya guru kalau dipeluk murid ya. Saya ya senang karena sempat pun ada beberapa tuh tak peluk, ada saya biarkan jalan. Bukan karena saya gimana enggak ya Bapak Ibu, udah jauh dah lewat, dan masa-masa itu udah lewat dah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhir lagi sekali lagi, saya ingin setiap orang menggunakan satu kata yang berkalimat ya. Ucapkan satu kata untuk hari ini. Bu Iin boleh? Satu kata. Semangat. Semangat. Satu kata. Terbaik. Terbaik. Satu kata. Terdepan. Satu kata. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa pakai bahasa Inggris. Amazing. No. Wonderful. Amazing. Satu kata. Sukses. Sukses. Satu kata. Satu kata. Hebat. Satu kata. Satu kata. Luar biasa. Tak bersama. Semangat. Satu kata. Kesepakatan. Satu kata. Satu kata. Maju. Satu kata. Satu kata. Bisa. Saya satu kata, thanks. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saya akhiri. Biasa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 1,5 jam saya berbual mesra dengan Bapak Ibu di sini. Saya kembalikan ke Pak Kas, Bapak Ibu ya, sebelum ditutup Bu Pipi, saya kembalikan ke Pak Kas. Terima kasih Pak Budi yang sudah menyampaikan materi pada hari ini, budaya positif, kepada Dewan Guru semua. Khususnya semoga apa yang Pak Budi sampaikan kepada kami-kami ini bisa kita aplikasikan bersama dalam kegiatan pembelajaran, dan kita tunggu juga mudah-mudahan hasil yang dari aplikasi ini bisa kita nikmati atau kita bisa rasakan ke depannya. Paling tidak dalam waktu singkat sudah kita bisa rasakan perubahan-perubahan atau karakter-karakter positif yang kita harapkan dari pembelajaran pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi, dan mudah-mudahan apa yang Pak Budi sampaikan bermanfaat bagi kami dan bagi Pak Budi sendiri akan dibalas sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga ucapkan terima kasih yang sudah setia mendengar, menyimak
Kemudian mudah-mudahan apa yang disimak didengar ini bisa kita resapi, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan terima kasih sudah mengisikan waktunya, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kami selesai dan kami cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.